Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Kuli Pasar. Dan saya ingin berbagi pengalaman soal kalimat yang mengatakan usaha yang menjanjikan itu adalah bakul sayur. Oke, usaha yang menjanjikan itu adalah pedagang sayur. Bisa dibilang seperti itu karena kita sering melihat kebanyakan bakul-bakul sayur, penjual sayur yang ada di pasar induk itu sering berangkat menggunakan mobil, berangkat menggunakan motor yang bagus, dan kita berpakaian terkadang terlihat seperti pakaian yang harga mahal gitu kan. Oke, kali ini langsung saja kita bahas kesuksesan bakul sayur. Memang kalau kita melihat orang-orang bakul sayur yang sudah puluhan tahun, kemungkinan 20 tahun lebih, itu dibilang sudah menjadi bakul kawaan. Bakul kawaan itu bakul besar yang sudah mempunyai pelanggan banyak. Mereka juga mempunyai importir supplier yang selalu mengasih dagangan kepada mereka. Itu juga kalau kebanyakan orang melihat itu sebuah kesuksesan. Namun untuk saya pribadi, pengalaman saya ikut orang sudah 10 tahun berkecimpung di dunia sayur. Itu memang kalau dibilang bakul sayur itu usaha yang menjanjikan, memang benar, karena kita bisa meraup untung itu per kilonya terkadang kita mengambil Rp1.000. Rp1.000 kalau dihitungkan saja satu pintal berarti kan sudah 100.000. Itu hanya keuntungan-keuntungan saja yang sering dilihat dari kebanyakan orang kan. Dia tidak tahu, belum tahu kemungkinan belum tahu kalau kami sebagai pelaku perdagangan di pasar induk itu tidak 100% setiap ada tengkulak itu, setiap membawa barang itu langsung kita mendapatkan nota. Itu tidak. Jadi terkadang nota itu 2 hari sekali. Jadi sekarang bawa, bayar yang besoknya datang baru bayar. Begitu. Jadi satu membawa, satunya ditinggal. Maksudnya ditinggal itu notanya itu yang ditinggal. Satu sisi lagi, jika kita menemukan terkadang bahan dagangan itu kan tidak selamanya bagus, karena lahan itu juga mempengaruhi suatu panenan sayur. Kalau kita menanamnya di sawah dan kita menanamnya di area yang lebih tinggi, itu lebih bagus yang lebih tinggi. Jadi terkadang resikonya itu busuk, sayuran itu busuk karena kemungkinan kebanyakan air waktu penyiraman, terus waktu potong juga terkadang paginya
hujan atau gerimis itu juga sudah mempengaruhi kondisi dagangan kita, dagangan dari petani yang dikasihkan kepada kita. Nah, jadi kalau menurut saya, bisnis yang menjanjikan itu bakul sayur, itu saya bisa setuju, juga bisa kurang, karena itu tergantung dari kitanya sendiri. Dan terkadang kita itu sering terpentok itu tadi, di nota itu tadi, dan kalau bahannya jelek ya sudah, kita dipotong. Itu tergantung tengkulak langganan kita yang mau motong. Kalau dia mempunyai kebijakan separuh-separuh, ya itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak ya 1 kintal, ya kita ganti 1 kintal sudah. Itu resiko-resiko bakul sayur di pasar induk Ngasem. Itu menurut saya begitu, karena kebanyakan dari teman kami itu sering mengeluhkan yang seperti itu. Dan saya berbicara begini pun saya mendengarkan teman-teman semua, terkadang dia menjalankan bisnisnya ya seperti itu. Jadi tidak bisa dikatakan usaha yang menjanjikan, ya kemungkinan ya menjanjikan juga, karena kita setiap hari berhubungan langsung dengan uang toh. Tapi itulah resiko-resiko bakul sayur di pasar itu seperti itu. Belum lagi nanti kalau kita perang harga dengan supplier itu. Jadi saya bukannya mau menakut-nakuti teman-teman yang ingin berbisnis sayur, tapi saya hanya berbagi pengalaman agar teman-teman yang mau mulai itu lebih berhati-hati lagi. Karena selama saya jadi rewang di pasar Ngasem itu 10 tahun, itu sering saya kasihan kepada saya punya juragan toh. Uangnya macet ke dari langganan sampai berpuluh-puluh juta, tapi saya bayaran tetap komplit. Terkadang saya kasihan sama orang-orang itu. Tapi itulah namanya bisnis toh. Bisnis itu seperti itu, ada sukanya, ada dukanya. Kalau kita untung ya berpuluh-puluh juta, kalau kita rugi ya sama saja berpuluh-puluh juta. Dan belum lagi kalau orangnya yang masih punya tanggungan itu pergi juga, itu sudah menjadi resiko pebisnis sayur. Oke teman-teman, mungkin saya bisa berbagi pengalaman lagi di video-video saya selanjutnya. Dan ini hanyalah sedikit cerita dari saya, seorang rewang. Saya ikut juragan di pasar sayur Ngasem. Saya tidak bekerja, itu bagi saya. Oke, tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.